Kematian adalah suatu kenyataan yang pasti akan dihadapi oleh setiap makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian, hanya kepada kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, selamat datang di Dansival Channel. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kelancaran rezeki untuk sahabat muslim semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum talamun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilayna la turja'un. Kamu tinggal di bumi hanya sebentar jika kamu benar-benar mengetahui. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surah Al-Mu'minun ayat 114-115. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa pada Allah. Jadi setelah datang kematiannya, semua manusia akan diminta pertanggungjawaban. Semua amal ibadah yang pernah diperbuat, dilakukan selagi hidup di dunia. Selain itu, tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta, termasuk bumi, tata surya, dan seisinya terbentuk atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa bisa menebak kapan terjadinya kematian datang, di tempat manakah dijemputnya kematian, hari, bulan, tahun, dan jam berapa ajalnya datang. Semua manusia tidak ada yang tahu. Kematian itu rahasia Allah. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa'idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim, selalu diajarkan untuk memaknai kematian bukan hanya sebagai akhir dari kehidupan di dunia, tetapi juga sebagai pintu gerbang menuju kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Melalui Al-Quran dan hadis, Islam memberikan panduan bagaimana seharusnya memandang kematian dan apa yang bisa dipelajari darinya. Muhammad bin Ali mengatakan, apabila seseorang meninggal dunia, maka akan diperlihatkan padanya gambaran amal-amal kebaikannya dan amal-amal keburukannya. Maka tengadahlah ia melihat amal kebaikannya dan tertunduklah dan menyesal terhadap amal keburukannya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin akan meninggal, maka datanglah malaikat padanya sambil membawa kain sutera yang di dalamnya minyak kasturi dan tumpukan minyak raihan. Lalu dicabutlah ruhnya sebagaimana dicabutnya sehelai rambut dari adonan tepung. Malaikat itu mengatakan padanya, wahai jiwa ruh yang tenang, keluarlah engkau dengan perasaan ridha dan diridai menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan kemuliaannya. Apabila ruhnya sudah keluar, maka ruh diletakkan dalam tumpukan minyak kasturi dan raihan, lalu dibungkus dengan sutera halus yang harum dan diantarkan menuju Iliyin, langit yang paling tinggi. Sedangkan orang kafir apabila datangnya kematian, maka malaikat mendatanginya dengan membawa bara api neraka. Lalu dicabutlah ruhnya dengan cabutan sangat kuat, dicabut dengan paksa,
hingga ia merasakan sakit yang luar biasa. Dan malaikat itu mengatakan padanya, "Wahai ruh yang jahat, keluarlah engkau dalam keadaan murka dan dimurkai menuju kehinaan dari Allah dan siksaannya." Setelah ruh itu dicabut keluar, maka ruh diletakkan dalam bara api neraka yang menggejolak, lalu dibungkus dan dibawa menuju Sijjin, tempat penyiksaan yang abadi. H.R. Ibnu Abi Dunya, Ibnu Hibban, dan Al-Bazar dengan lafaz yang berbeda. Riwayat lain dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi satu jenazah dari golongan kaum Anshor Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping kuburannya dalam keadaan menundukkan kepala. Lalu beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim, dan doa ini diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya orang mukmin apabila menghadapi alam akhirat kematian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat yang wajahnya berseri-seri dan bercahaya laksana matahari yang terang benderang. Para malaikat itu membawa hanut ramuan seperti balsem dan kain kafan untuk jenazah tersebut. Lalu para malaikat itu duduk berderet sejauh mata memandang dari tempat jenazah yang akan didatangi. Setelahnya ruhnya keluar, yang ditugaskan mencabutnya adalah malaikat Israel. Maka berdoalah seluruh malaikat baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Kemudian dibukalah pintu-pintu langit, dan di setiap pintu itu merasa senang jika dilalui oleh orang tersebut, dan naiklah ruhnya ke langit. Kemudian dikatakan, "Ya Tuhanku, inilah hamba-Mu si Fulan." Lalu Allah berfirman, "Kembalikanlah ia dan tunjukkan padanya apa yang telah aku sediakan baginya berupa kemuliaan sebagaimana yang telah aku janjikan padanya." Diterangkan di Al-Quran Surah Thoha ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang artinya, darinya tanah, itulah kami menciptakanmu, kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Quran Surah Thoha ayat 55. Sesungguhnya mayat itu dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya ketika orang-orang yang mengantarkannya itu kembali. Lalu ditanyalah ia oleh malaikat, "Ya hadza man rabbuka, wa madinuka, wa man nabiyyuka?" Wahai fulan, siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Dan siapakah nabimu? Jika jenazah itu orang Islam yang taat beribadah, maka ia akan menjawabnya, Rabbiyallahu wa diniyal Islamu wa nabiyyi Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jenazah itu menjawab, maka terdengarlah seruan yang mengatakan, dirimu benar. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Yutsabbitullahu alladzina amanu bilqulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasya. Yang artinya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Kemudian kuburannya diluaskan 70 hasta dan diberi cahaya. Diriwayatkan bahwa suara gertakan dari malaikat itu keras sekali, dan itulah akhir bencana yang dihadapi oleh jenazah orang mukmin yang selalu taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Kemudian datanglah orang yang wajahnya berseri-seri, baunya harum dan pakaiannya rapih, sambil mengatakan, "Bergembiralah dirimu dengan rahmat yang datang dari Tuhanmu, juga surga yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan."
Lalu dinyatakan pada jenazah itu, "Dan untuk dirimu, Allah telah memberikan kegembiraan kepadamu sebagai kebaikan darinya." Lalu jenazah itu bertanya, "Siapakah dirimu?" Maka dijawabnya, "Aku adalah amal-amal kebaikanmu. Demi Allah, aku tidak mengetahui bahwa dirimu cepat-cepat berbuat taat kepada Allah dan menghindarkan diri dari berbuat maksiat kepada Allah. Allah akan membalas kamu dengan kebaikan." Lalu terdengarlah suara yang memerintahkan agar jenazah itu diberi selimut dari surga dan dibukakan pintu menuju surga. Kemudian jenazah itu berkata, "Ya Allah, percepatlah terjadinya kiamat, sehingga aku bisa cepat berkumpul kembali dengan keluarga dan harta bendaku." Sedangkan jika yang mati itu orang kafir, maka ketika akan menuju ke akhirat dan berpisah dari dunia ini, jenazahnya akan didatangi oleh malaikat yang amat keras dan bengis. Malaikat itu datang dengan membawa pakaian dan baju dari kotoran api neraka. Lalu diselimutkannya. Ketika nyawanya sudah keluar, maka semua malaikat yang ada di bumi maupun yang ada di langit mengutuknya. Semua pintu langit ditutup dan tidak ada satu pintu langit pun, kecuali merasa benci jika dimasuki ruh kafir tersebut. Ketika ruh itu akan naik, maka ditolaknya, lalu dikatakan, "Ya Tuhanku, hambamu si Fulan tidak diterima baik di langit maupun di bumi." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalikanlah orang itu dan tunjukkanlah padanya apa yang aku sediakan baginya berupa balasan atas kejahatannya, sebagaimana yang telah aku janjikan kepada orang kafir tersebut, sebagaimana tertera dalam surah Toha ayat 55. Sesungguhnya orang kafir itu dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarkannya ketika mereka akan pulang. Kemudian ditanya kepada orang kafir itu, "Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu?" Lalu dikatakan lagi, "Dirimu tidak mengetahui." Kemudian datanglah seseorang yang berwajah sangat jelek, baunya busuk, dan pakaiannya koyak. Orang itu mengatakan, "Bergembiralah dirimu dengan kemurkaan Allah dan siksaannya yang sangat pedih dan abadi." Jenazah itu berkata, "Semoga Allah memberimu juga kabar buruk. Siapakah dirimu?" Lalu dijawabnya, "Aku adalah amal-amalmu yang buruk, yang dulu dirimu telah menyegerakan diri dalam mengerjakan maksiat kepada Allah dan melambat-lambatkan diri dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Maka Allah akan membalas semua kejahatanmu." Kemudian datanglah padanya orang yang tuli, buta dan bisu, sambil membawa palu besi yang apabila seluruh manusia dan jin bersatu untuk menangkis pukulannya, niscaya mereka tidak akan sanggup menahannya. Seandainya dipukulkan pada gunung, gunung pun akan hancur. Kemudian dipukulkanlah palu tersebut pada orang itu satu kali, maka seketika itu menjadi debu. Kemudian dikembalikan lagi ruhnya dan dipukul lagi di antara kedua belah matanya. Maka suara kerasnya pukulan itu dapat didengar oleh seluruh makhluk segala penjuru bumi kecuali manusia dan jin. Kemudian terdengarlah seruan, "Hamparkanlah untuknya tilam dari neraka dan bukakan baginya jalan menuju neraka." Maka dihamparkanlah untuknya tilam dari neraka dan dibukakan jalan menuju neraka. Hadis dari Bara bin Azib yang dijelaskan tadi di atas menurut riwayat Abu Dawud dan Hakim dinyatakan sebagai hadis syahih dengan sanad Bukhari dan Muslim. Nasai dan Ibnu Majah juga meriwayatkannya secara ringkas, tetapi Ibnu Hibban menyatakannya sebagai hadis dhaif. Diriwayatkan dari Muhammad bin Munkadir berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa orang kafir dalam kuburnya dikuasai oleh seekor binatang yang matanya buta, telinganya tuli, pada tangannya memegang cambuk dari besi, dan bagian atas seperti punuk unta. Ia akan memukul ahli kubur itu hingga hari kiamat. Dan karena keadaannya yang buta dan tuli itu, maka ia tidak kenal belas kasihan." Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada kuburan itu ada himpitan, dan jika ada orang yang selamat,
maka yang akan selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, HR Ahmad, dengan sanad yang jayyid. Atta bin Yasar bahwa Nabi SAW bersabda pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, bagaimana keadaanmu apabila kamu mati?" Lalu orang-orang datang dan mengukur tempat kuburan untuk jenazahmu. Yang biasa kamu tempati adalah ruangan 3 hasta. Kini hanya sehasta dan sejengkal. Kemudian mereka memandikan jenazahmu, mengkafanimu dan menaburi jasadmu dengan kamper. Lalu mereka membawamu ke kuburan dan memasukkan ke dalamnya lalu ditimbun. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir yang suaranya seperti halilintar, matanya seperti kilat, rambutnya terurai panjang, lalu mereka merusak dan menyiksamu. Bagaimanakah keadaanmu ketika itu, wahai Umar? Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Apakah akalku pada waktu itu masih seperti sekarang?" Jawab Nabi, "Ya." Lantas Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kalau begitu cukuplah keduanya sebagai siksaan." HR Ibnu Abi Dunya. Hadis ini nash, dalil yang jelas, yang menyatakan bahwa akal manusia tidak berubah oleh kematian, tetapi yang berubah itu hanyalah badan dan anggota tubuh saja. Dengan demikian berarti mayit itu memiliki akal seperti kita, mengetahui dan merasakan sakit dan pedihnya siksa kubur untuk orang yang maksiat, dan ingkar perintah Allah sebagaimana tidak berubahnya apa yang ada dalam akal itu. Karena keadaan akal ini bukanlah seperti anggota badan kasar lainnya, melainkan sesuatu yang sifatnya batin, tidak mempunyai panjang dan lebar, bahkan tidak bisa dipecah-pecah, sehingga seandainya seluruh anggota badan manusia telah tercerai-berai dan yang tersisa hanya akal, maka begitu juga keadaan manusia setelah mati, akalnya masih tetap ada dan tidak hilang oleh kematian. Gambaran di alam kubur sampai saat ini memang tidak diketahui pasti seperti apa sebenarnya alam barzah atau alam kubur ini. Mengapa? Karena hal ini hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah meninggal saja. Manusia yang masih hidup tak akan mengetahui seperti apa sebenarnya alam penantian tersebut. Manusia yang masih hidup hanya mengetahui seperti apa alam kubur itu dari sumber-sumber Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Manusia yang senantiasa beriman kepada Allah dan selalu meninggalkan larangannya akan dilapangkan kuburnya dan selalu dipelihara dalam rahmat Allah. Wallahu alam bisyawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.